Halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Pak Nurul belum bisa gabung nih kayaknya. Ini kayaknya ya ada trouble. Ini laptop saya deh. Oh gitu. Iyalah, saya nyoba pakai HP, suaranya bisa terus. Apa nanti gampang. Kalau Oh, pakai Zoom kan sudah biasa. Lah Google Meet tadi saya bingung ya, Bu. nah ya saya juga bingung. Belum Apa namanya? terbiasa. Belum terbiasa. Soalnya Nggih. nggak pernah saya rekod Iya. Walaupun pakai nggak pernah saya rekod. Nggih. Ini sudah otomatis langsung terrecord, Bu. Alhamdulillah. Iya makanya. Nggih. Berarti saya share nggih. Saya share ke yang tadi. Copy Iya, link. iya. Nah, untuk tugasnya ini bagaimana, Bu? Kita buat PowerPoint yang sesuai. Tapi saya bingung yang disuruh buat PowerPoint itu PowerPoint yang tentang apa gitu. Nah itu saya juga kan bingungnya itu. Enggak, tadi Pendidikan. loh saya tidak ada pembahasan gitu. Nah Ya mungkin makanya di suruh awal saya kan langsung. baru join akhir-akhir. Tadi cuma bilang gitu aja presentasi Oke. presentasi materi itu pendidikan yang memerdekakan ya pokoknya yang kemarin Oke. itu buat kelompok kecil nanti dipresentasikan di kelompok besar gitu. Ini coba saya chat ya. Saya chat temen yang di kelompok lain. Mungkin ada yang sudah dapat pencerahan. Ya. Nah iya. Di kelompok kecil. Atau mungkin coba tanya ke bapaknya langsung mungkin Bu ya. Ke Pak Iya, Teddy langsung biar langsung lebih aja ke jelas Bapak nanti Inge. di grup saja ya. Betul, Oke, Mbak. kalau tungguan waktu tambah bingung mangke. Betul. Soalnya pada nggak Iya. tahu. Untuk tugas kelompok kecil. Bikin apa nggih? Coba ditunggu mungkin. Dari ini sambil nyiapkan PowerPoint Bu ya. Paling Iya, nggak template dan sebagainya lah, nanti kita tinggal ngisi-ngisi apa yang diperlukan. betul. Jenengan sudah baca yang materi hari ketiga, Bu? Mungkin Pak Nurul juga sudah membaca.
Ruang kolaborasi kemarin saya nyoba buat sebentar Mbak. Bentar Nggih, Bu ya. nggih. Nanti saya share nanti coba jenengan tanggapi Oh, Pak nggih. Nurul sama Pak Nurul mungkin atau ada yang perlu ditambahkan. Salam kenal, Pak. Bentar. Saya bagi di grup ya Bu ya. Nggih. Grup Monggo C. di-share screen, Bu. Oke. Hmm. Kemarin ya. Kakak jangan buat ayah marah Kak. Ini apa sih? Apa ini? Ini apa? Oh, kolaborasi. Sungguh. Oke. Sudah. Sudah saya Sudah, ini kirim. saya buka, Bu. Ya, di share screen aja Bu nanti biar kita apa namanya apa dibahas. Oh, nggih, siap. Dibahas apa yang perlu dia itu ya. Nggih. Ini saya buka. Apa yang perlu apa namanya? Apa gimana? Nah, sarannya gimana? Nggih, siap. Saya download dulu. Oh, ini Bu, ada yang balesi di grup. Katanya disuruh membuat PPT tentang
pendidikan yang memerdekakan dan profil pelajar Pancasila. Ini saya share screen. Ini yang jenengan kirim yang apa ini namanya peta penerapan, Bu, nggih? Peta penerapan. Kok di saya jadi amburadul ini? Spartas. Di PPT yang saya kirim itu Nggih. ada profil pelajar apa Pancasila. Nggih, pelajar Pancasila, Bu. Itu kan yang beriman dan bertakwa itu ya. Nggih, ada 6 itu. Ya, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, berpikir bernalar kritis. Itu sebentar. Buradul, Bu, ya, nggak bisa. Dan coba saya tampilkan, Bu. Nah, ini. Sudah munculkah di layar jenengan? Oh, sampun. Oh, nggih. Nah, ini kan profil ya. Ya. Pelajar Pancasila. Terus kita tinggal jelaskan aja ya ini gimana Nggih. atau ya apa? Oh. Ini jangan dilihat. Yang ini apa namanya karakter apa itu? Karakteristik ya. Ini kerjakan tugas kemarin dulu. Berarti ini saya hapus lah, Bu, yang slide 3. Nggak apa-apa. Boleh hapus nggih.
Berarti nanti mungkin lebih dijelaskan yang poin kedua saja. Betul. Nggih. Ya, untuk pembagiannya bagaimana, Mangke? Yang menjelaskan apa? Konten. Bagian-bagiannya mungkin. Ini saya ubah jadi kelompok D. tinggi. Nggih. Ini yang judulnya juga kan. Oh, nggih. Kelompok D. Bentar. Pendidikan yang memerdekakan ya. Nggih, pendidikannya. Kan dan profil. Kalau ini saya tambah tugas kemarin enggak apa-apa, Bu ya? Enggak apa-apa. Kalau masih berhubungan dengan yang Nggih. Bentar, saya ke bagusnya. Mungkin dibagi Bu nanti yang bagian ngomong mana sinten mawon, yang bagian membuka siapa biar nanti lebih terorganisir menawi. Oh, tenang. Nggih. Pak Nurul gimana Pak Nurul? Ya napa Pak? Ya napa Pak? Pak Nurul sana ya. Monggo Pak, menawi wonten saran Pak. Nggih, monggo. Saran ya napa Pak Nurul? Gimana Pak Nurul? Atau Pak Nurul yang menyampaikan? Ya, kalau seperti ini gimana Bu urutannya? Ya apa Nggak Pak? apa-apa. Ini nggih, nanti setelah itu kan ada penjelasan sekilas tentang merdeka belajar itu apa. Ya. Oke, kemudian setelah itu kita bahas tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian dimensi pendidikan karakter itu apa saja. Saya sama yang terakhir adalah roadmap-nya. Ya apa? Mungkin ada saran tambahan atau bagaimana? Ini nanti tetap gini ya Bu ya, apa namanya yang ini loh, profil apa nih? Profil pelajar Pancasila tetap seperti ini, tapi nanti ketika kita ngomong kita jelaskan satu persatu gitu. Oke, kita jelaskan satu persatu saja. Beriman bertakwa kepada Tuhan maksudnya itu bagaimana gitu. Oke, harus. Oh ya wis. Oke. Atau perlu dibuatkan poin-poinnya, Bu? Enggak apa-apa. Makanya gimana Dibuatkan enaknya? sekalian ya. Soalnya nanti kalau langsung, waduh, gini buatan kesupen. lah makanya. Makanya saya tanya itu tadi kan. Enggak. Kalau nggak salah di hari pertama itu ada penjelasan modulnya, Bu.
Yang beriman itu apa? Iya, sebentar. Tak cari ya. Saya kemarin udah download. Saya juga tak nyoba nyari. Iya, ya. Sebentar. Oh, exit full green. Sebentar, tak carinya. Ini saya share sekali lagi, Bu. Penjelasannya mungkin kita tambah ini ya bawahnya. Ya, apa? Ini saya screenshot, saya tampilkan di PowerPoint-nya. Tak apa-apa. Meskipun nanti tidak dibaca semua, setidaknya kan ada tampilannya. Betul. Selebihnya apa? Kemudian ini yang kedua. Bentar.
Saya coba slide Bu nggih. Pak nggih. Monggo dipirsani mungkin ada tambahan nanti. Iya. Nah, ini kan awal. Yang bagian nanti membuka dan sebagainya sinten. Kita tentukan saja nanti biar lebih enak. Monggo mungkin dari Pak Nurul. Kemudian yang kedua kan poster yang kemarin. Mungkin kita bisa membahas sekilas Merdeka Belajar itu apa, kemudian kepanjangannya apa, sama nanti kita coba kaitkan dengan profil pelajar Pancasilanya. Setelah itu baru masuk ke profil pelajar Pancasila. Ini nanti kita jabarkan satu persatu. Nah, ini penjelasannya. Ya mungkin secara singkat saja, Bapak Ibu nggih. Ya, betul, Bu. Ibu. Poin 1, 2 sampai 6. Oke. Kemudian nanti dikaitkan dengan ini. Karakter yang diharapkan di siswa. Nah, ini roadmap-nya yang kemarin. Moga kita bagi untuk presentasinya yang membuka nanti siapa? Mungkin dari Pak Nurul menawi. Nanti yang bagian untuk membuka presentasi. Atau mungkin dari Bu Uci, monggo. Saya yang buka. Enggak apa-apa, wes. Oh, okay, siap. Buka sama nutup. Ya, nanti materinya dibagi. Berarti ada teman gitu. Ya, kemudian ini yang membahas Merdeka Belajar. Ini mungkin saya nggak apa-apa Bu kalau yang ini. Yang mana? Yang Merdeka Belajar, yang poster itu. Oh, enggak apa-apa. Ya. Oke. Kemudian masuk ke profil pelajar Pancasila. Niki sinten? Pak Nurul? Monggo Pak Nurul menawi. Dengar suara saya, Pak. Halo. Pak Nurul? Suaranya mboten kedengaran, Pak. Yang saya Halo, Pak. Suara jenengan masih belum terdengar, Pak. Yang saya, Pak.
mulai ya. Dalam? Halo. Salam. Oh, enggak muncul, Pak. Join audio itu, Pak. Iya. Bentar. Iya, bisa mulai awal, dimulai awal terus join audio itu ada. Iya. Iya. Oh, enggak apa-apa, terserah. Ya, Pak, iya, Pak. Ya. Ya, iya. Betul. Iya. Waalaikumsalam. Pak Nurul trouble di itu suaranya, Bu. Oh, nggih. Audionya itu loh. Mungkin Adanya tadi belum connect menawi nggih. iya join audionya enggak di itu. Mungkin enggak di apa namanya? Belum Klik. diklik. Iya. Biasanya minta yang pembuka dan menutup. Oh, nggih. Berarti mungkin gini saja Bu Cian apa? Pak Nurul nanti sebagai pembuka, penutup sekaligus moderatornya. Saya nanti yang jelaskan tentang Merdeka Belajar itu yang poster. Sama mungkin roadmap-nya nanti. Jenengan nanti ke slide yang profil pelajar Pancasila. Ya apa? Oh gitu. Apa-apa. Nggih, gitu mawon nggih. Halo, Pak. Belum bisa. PPT-nya saya share ke grup. Halo Bapak, sampun dengar suara saya Pak? Assalamualaikum Pak Nurul. Bisa masuk Bu ya? Alhamdulillah Pak, sudah Pak. Oke, ya. Sampun, alhamdulillah. Oke ini.
Sudah terdengar jelas, Pak. Berarti ini kita tinggal menunggu untuk presentasi, Bapak Ibu nggih. Untuk presentasinya ini nanti kita presentasi di grup kecil ini atau langsung di grup besar? Ya, kita nggak tahu ini. Katanya tadi kan di grup besar ya. Terus ya apa Bu? Enggak tahu juga sih. Kalau yang saya pahami gini mungkin Bu. Kalau presentasi di grup kecil kan nggak mungkin yang dengar kan ya kita-kita sendiri. Makanya. Ya mungkin nanti grup kecil ini kan cuma sebagai bahan diskusi untuk buat PPT dan sebagainya. Nanti presentasinya kita di grup besar itu. Jadi kan nanti ada yang komentari dan sebagainya. Iya. Itu mungkin ya. Oh, ini ada info baru di grup, katanya langsung diskusi dan kelompok kecilnya 2 materi, pendidikan yang memerdekakan, profil pelajar Pancasila. Ini dari Pak Teddy nih. Waktu diskusi kelompok kecil bisa ditambah 15 menit. 15 menit. Ya. Jadi nanti mungkin minta rekodnya saja mungkin Pak itu ya. Sepertinya Bu, nggih. Nggih. Oh enggak Pak Nurul? Pak Nurul bisa membuka? Halo Pak Nurul? Suaranya terdengar nggih Pak? Halo? Halo? Nggih. Monggo jenengan buka itu apa namanya presentasinya. Kata Pak Teddy ini tadi itu apa namanya di grup tadi suruh presentasi di apa namanya di grup kecil dan diskusinya ditambah 15 menit itu. Gitu ya Bu ya. Nggih. Jadi bisa dimulai Bu ya. Nggih. Coba Pak. Enggak. Sebentar, Bismillahirrahmanirrahim. Busil. Kenapa Bu? Hah? Sebentar Iya. Busil. Apa Siap. namanya? Filenya. Saya nggak kelihatan cuma satu ini aja. Cuma yang 6 ini aja. Filenya saya share Bu teng grup. Terus sudah ya? Nggih, sampun. Nggih. Nggih pun. Ya Pak, monggo Pak Nurul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini kami kelompok D, yaitu kelompok Merak, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi pembelajaran yang memerdekakan dan profil pelajar Pancasila. Nah, silakan mungkin materi ini kita bagi dua, pembelajaran yang memerdekakan, yang satunya adalah profil pelajar Pancasila. Silakan materi yang pertama, Ibu Uci apa Ibu Sylvia? Siapa Pak? Saya terlebih dahulu. Kenapa Bu Sylvia? Saya yang terlebih dahulu Bapak. Oke. Silakan kami beri kesempatan untuk Ibu Sylvia mempresentasikan materi yang pertama, yaitu pembelajaran yang memerdekakan. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mohon izin, kalau kita berbicara tentang merdeka belajar itu apa sih?
Merdeka Belajar adalah program pemerintah sebagai filosofi perubahan yang kita ambil dari filosofi Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Di mana Merdeka Belajar ini terdiri mulai dari diri sendiri, elaborasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual. Kemudian yang tahap asinkronus adalah elaborasi pengalaman, koneksi antar materi, dan yang terakhir pastinya harus disertai dengan aksi nyata. Diharapkan dengan adanya Merdeka Belajar ini, salah satu poin penting yang harus kita tekankan yaitu adanya perubahan. Perubahan dari metode pembelajaran yang terjadi selama ini, sehingga siswa merasa bahwa mereka itu merdeka belajar. Kenapa seperti itu? Karena asumsi kita, setiap individu itu diciptakan unik, memiliki potensi masing-masing, karakteristik, sehingga dalam proses pembelajaran sebisa mungkin harus disesuaikan dengan level atau tingkat kemampuan masing-masing siswa. Atau kita sebut sebagai teaching at the right level. Untuk itu, sebagai pendidik, ketika pembelajaran, kita harus mengenali terlebih dahulu potensi siswa kita dengan melaksanakan yang namanya analisis diagnostik, yaitu mengenali bagaimana gaya belajar siswa, apakah termasuk auditorial, visual, maupun kinestetik. Selanjutnya, dengan Merdeka Belajar ini diharapkan terbentuk profil pelajar Pancasila yang poin ini akan disampaikan selanjutnya oleh Ibu Luci. Monggo Bu Luci. Ya, sini saya akan mempresentasikan mengenai profil pelajar Pancasila. Pada pembelajaran yang memerdekakan terdapat profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 profil, diantaranya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, ini maksudnya adalah pelajar Indonesia itu harus memahami agama dan kepercayaan yang dianutnya serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, yaitu profil pelajar Pancasila yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Maksudnya di sini adalah pelajar Indonesia itu mampu mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas, serta tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Sehingga akan mampu menumbuhkan rasa saling menghargai dan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur Pancasila. Sementara profil pelajar Pancasila yang ketiga yaitu bergotong royong. Maksudnya di sini pelajar Indonesia itu mampu bergotong royong dan bekerja sama, maksudnya melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar pekerjaan yang dikerjakan itu dapat dengan mudah dan lancar ya. Terus profil pelajar Pancasila yang keempat yaitu kreatif. Maksudnya kreatif di sini yaitu pelajar benar ya, kreatif. Oke. 2, 3 gotong royong. Oh, yang keempat ini adalah, mohon maaf, yang keempat ini adalah mandiri, di mana di sini pelajar Indonesia ini harus bisa bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar yang dicapainya. Sementara profil pelajar Pancasila yang kelima yaitu bernalar kritis. Maksudnya bernalar kritis ini adalah pelajar itu mampu secara objektif memproses informasi baik secara kualitatif
maupun kuantitatif, serta membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Sementara dan yang terakhir, profil pelajar Pancasila yang terakhir yaitu adalah kreatif. Pelajar yang dimaksud di sini ini adalah pelajar yang kreatif, yaitu mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermanfaat, bermakna, dan berdampak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, Ya, baik. Usil apa saya ini dimensi pendidikan karakter? Enggak, nyenengan Bu. Saya aja. Gimana? Nah, pada pembelajaran yang memperdekakan juga di sini disinggung mengenai pendidikan karakter. Adapun karakteristik atau dimensi dari pendidikan karakter itu ada olah hati. Olah hati ini termasuk pada individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman, dan bertakwa. Artinya di sini yang ada pada diri sendiri, etik ya. Kalau yang kedua yaitu olah pikir atau literasi, yaitu budaya membaca ya, yaitu individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak berhenti di situ, tapi tetap berkelanjutan. Sementara olah rasa atau estetik, ya, ini diharapkan individu ini memiliki integritas moral, rasa, berkesenian, dan berkebudayaan. Serta yang terakhir yaitu olahraga atau kinestetik. Ini diharapkan individu itu individu yang berbadan sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Baik. Ya, selanjutnya tentang roadmap. Di sini kemarin kan kita memperoleh tugas bagaimana peran kita sebagai guru. Kemudian, maaf sebentar, kita diminta untuk membuat roadmap selama 1 tahun. Dimulai dari sekarang, tentunya sebelum kita melakukan suatu program atau proyek, kita harus melakukan yang namanya asesmen diagnostik untuk mengetahui potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, tahap capaian pembelajaran. Contohnya kalau di kelas 10 mungkin kita bisa melaksanakan psikotes, tes potensi akademik, atau melihat nilai rapot ketika mereka kelas 9. Yang selanjutnya bisa kita gunakan untuk penjurusan, baik itu di MIPA maupun IPS. Untuk siklus selanjutnya yaitu siklus 1 semester atau mulai dari 0 sampai 6 bulan. Setelah kita melakukan asesmen diagnostik, selanjutnya kita memetakan potensi, karakter, kebutuhan, dan tahap perkembangan peserta didik tersebut. Baru setelah itu kita susun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen diagnostik tersebut. Dalam prosesnya selama 1 semester atau 6 bulan ini, secara berkala kita melakukan asesmen formatif pada setiap materi yang disampaikan untuk melihat pemahaman murid, kebutuhan, kemajuan mereka selama pembelajaran. Di akhir semester, kita memberikan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi akhir. Tentunya ketika ada asesmen, kita juga harus melaporkan. Baik itu melaporkan kepada pihak sekolah maupun kepada orang tua. Pelaporan tersebut diberikan dalam bentuk rapor. Untuk siklus selanjutnya yaitu siklus 6-12 bulan. Sebelum memulai
siklus selanjutnya, siswa diminta untuk melakukan refleksi diri terhadap capaian pembelajaran yang telah mereka peroleh. Setelah itu dievaluasi bagaimana hasil capaian kemampuan siswa tersebut untuk membantu kita, pendidik, merancang proyek selanjutnya. Tentunya dengan menyesuaikan kembali proses pembelajaran dengan data asesmen dia baru, sehingga diperoleh data yang lebih akurat. Pada proses ini, guru juga secara berkala memberikan asesmen formatif. Di tahap terakhir yaitu 1 tahun, guru melaksanakan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi sebelum guru merancang proyek selanjutnya di tingkat yang lebih tinggi. Asesmen tersebut kembali dilaporkan dalam bentuk rapor. Harapannya, persentase capaian hasil belajar siswa lebih baik daripada yang mereka peroleh di semester sebelumnya. Setelah itu tentunya diperlukan juga rapat Dewan Pendidik untuk memonitoring dan mengevaluasi keterlaksanaan pembelajaran selama 1 tahun tersebut. Sekian, terima kasih. Sudah Ibu Bapak yang tadi merupakan penjabaran materi pembelajaran yang memerdekakan dan profil pelajar Pancasila yang sudah disampaikan oleh Ibu Uci dan Ibu Sylvia. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa menambah wawasan kita dan memperdalam ilmu kita tentang pembelajaran yang memerdekakan dan profil pelajar Pancasila. Demikian dari kelompok Merak, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang di kelas besar belum dimulai nggih? 3 menit lagi katanya, Bu. 3 menit lagi. Oh, nggih. Jadi ini gimana untuk Zoom meeting ini kita akhiri, kemudian kita gabung di kelas besar. Gitu saja nggih? Nggih. Terima kasih Bu Uci, Pak Nurul. Terima kasih Bu Sylvia. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mungkin bisa live. Nggih. Saya end meetingnya juga nggih. Nggih.